Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andini, ketua dari kelompok 15. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu ada Alia Petri, Bella Nur Khalida, Dinda Asyura Al-Khair, dan Galuh Hutami Kuncahyono. Dan pada presentasi kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Galuh Hutami Kuncahyono. Jadi topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu peran Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di Indonesia. Nah, untuk membahas topik tersebut, yang menjadi dasar yang perlu kita ketahui yaitu apa sih arti Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, proses kelahiran Pancasila sendiri merupakan salah satu sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Selain memiliki nilai, kata Pancasila sendiri juga mempunyai arti. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Jadi Pancasila mempunyai arti 5 asas atau 5 dasar. Nah, ini adalah 5 ideologi utama atau sila penyusun Pancasila yang sudah lama kita ketahui, yang dimana di ideologi pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga mempunyai peranan dan fungsi. Nah, di sini sudah terdapat 7 peranan dan fungsi dari Pancasila. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai ideologi negara, yang keempat sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kelima sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang keenam sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila, yang ketujuh yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kesadaran nasional di Indonesia sendiri. Membahas mengenai kesadaran nasional, kita perlu mengetahui dahulu apa sih pengertian dari kesadaran dan nasional atau nasionalisme itu sendiri. Nah, menurut KBBI, kesadaran yaitu keadaan di mana seseorang mengerti atas apa hal yang sedang dirasakannya. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Nah, sementara itu, definisi nasionalisme itu secara etimologi berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna di mana kita mempunyai kesadaran dan semangat cinta tanah air. Kita mempunyai rasa solidaritas yang tinggi apabila ada saudara kita yang setanah air, sebangsa dan senegara sedang mengalami musibah atau mereka sedang kurang beruntung. Nah, nasionalisme ini juga erat dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan. Sementara itu, menurut ensiklopedia Indonesia, nasionalisme yaitu merupakan sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan yang sama juga. Timbulnya kesadaran nasional di Indonesia sendiri itu diawali dari penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat penjajahan. Lalu lahirlah golongan terpelajar yang mempelopori gerakan anti penjajahan. Mereka percaya bahwa bangsa Asia mampu untuk mengalahkan bangsa Barat karena pengaruh kemenangan Jepang atau Rusia yang terjadi pada tahun 1901 dan 1905. Nah, ada gerakan nasional
itu yang mempunyai 3 aspek, di mana yang aspek pertama yaitu aspek politik. Aspek politik di sini maksudnya yaitu merupakan gerakan nasional yang menumbangkan dominasi politik kaum imperialis dan menyuarakan keinginan rakyat untuk merdeka. Yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sendiri yaitu gerakan nasional dapat terlihat dengan adanya penghapusan eksploitasi ekonomi asing untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Yang terakhir yaitu ada aspek kebudayaan, yaitu kesadaran nasional yang bangkit sekitar permulaan abad ke-20 untuk melepaskan cengkraman dari kekuasaan bangsa Barat. Nah, pengaruh terbentuknya kesadaran nasional itu pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Ada 3 pengaruh terbentuknya kesadaran nasional, yaitu yang pertama pengaruh perluasan kekuasaan kolonial. Kolonial Belanda menerapkan politik pintu terbuka yang dimana ini menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi terkotak-kotak, menjadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, golongan 1 ini diisi oleh golongan Eropa, yang kedua golongan orang asing, dan golongan 3 yaitu golongan orang-orang pribumi. Nah, hal ini yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat Indonesia pada saat itu semakin meningkat. Yang kedua yaitu ada pengaruh pendidikan Barat. Jadi pada penerapan politik etis itu terdapat 3 program. Yang pertama yaitu irigasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga yaitu transmigrasi. Nah, pada program edukasi ini lahirlah kelompok masyarakat baru yang disebut dengan kaum terpelajar. Nah, golongan kaum terpelajar inilah yang nantinya akan menjadi pelopor bagi munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Nah, terbentuknya kesadaran nasional itu juga dipengaruhi oleh pendidikan Islam. Jadi pada saat itu banyak ulama-ulama yang sengaja membekali masyarakat dengan pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya agar banyak dari mereka yang akhirnya itu menjadi cendekiawan dan menjadi pelopor kesadaran nasional bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu di masa modern seperti sekarang ini, dengan tidak sadarnya pemuda Indonesia mulai kurang kesadaran atas nasionalisme mereka sendiri. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai perilaku-perilaku yang sebenarnya ditunjukkan bahwa kesadaran nasionalisme pada pemuda Indonesia pada saat ini itu sangatlah kurang. Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan mereka lah terletak baik dan buruknya suatu bangsa. Ketika pemudanya baik, maka baiklah bangsa itu. Sebaliknya, bila pemudanya buruk atau berakhlak buruk, maka bangsa itu tinggal menunggu datangnya kehancuran. Seperti yang terlihat pada faktanya, saat ini Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Meskipun sebagian besar kejadian yang terjadi di Indonesia pada saat ini bukan merupakan kuasa dari masyarakat Indonesia sendiri, dalam arti banyak kejadian di Indonesia yang merupakan kuasa Tuhan. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa kejadian atau bahkan mayoritas dari kejadian yang terjadi di Indonesia itu yaitu disebabkan dari kurangnya kesadaran nasional dari baik pemuda ataupun masyarakat Indonesianya sendiri. Berikut adalah 5 dari sekian banyak bukti kurangnya kesadaran nasional pemuda Indonesia. 5 ini adalah perilaku yang sering kita lihat dengan mata kepala kita sendiri di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu minimnya pemuda yang menghormati nilai-nilai kebudayaan bangsa sendiri. Banyak dari pemuda-pemuda Indonesia, khususnya pada saat ini, yang sangat membanggakan nilai-nilai kebudayaan bangsa luar.
seperti Barat, Korea, dan lainnya. Yang kedua, tidak sedikit pemuda yang berperilaku menyimpang seperti memakai narkoba, minum minuman keras, berjudi, dan lain-lain. Ini adalah hal yang juga menjadi hal yang lumrah bagi kalangan pemuda di Indonesia. Banyak dari mereka yang bahkan ada yang berpendidikan juga melakukan hal-hal yang terlarang seperti memakai narkoba, berjudi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tingkat individualitas yang meningkat karena adanya perkembangan iptek. Di era globalisasi seperti ini, banyak dari kita yang sudah mengikuti arus perkembangan zaman. Banyak dari kita yang sudah mengerti bagaimana cara meningkatkan kapabilitas kita dengan hanya menggunakan satu gadget gitu, dan ini menimbulkan dampak individualitas di mana kita banyak dari kita yang merasa antisosial, yang pada akhirnya kita jarang untuk berkomunikasi dengan bahkan dengan teman yang sedang duduk di sebelah kita gitu. Yang keempat, yaitu banyak pemuda yang mencoba mengikuti tren seperti westernisasi, K-pop, dan lainnya. Poin keempat ini dengan hampir sama dengan poin yang pertama, di mana pemuda-pemuda Indonesia banyak yang pada saat ini itu seperti K-pop sedang melanda dunia muda-mudi di Indonesia. Banyak dari mereka yang mengikuti mulai dari fashion, makanan, dan lainnya. Ini juga disebabkan dari perkembangan globalisasi itu sendiri. Yang kelima itu ada budaya konsumtif, budaya kapitalisme, budaya instan, yaitu adalah hal yang sangat melekat pada pemuda saat ini. Jadi di mana-mana seperti yang kita ketahui, memang pemuda Indonesia menyukai hal yang instan. Mereka jarang dari mereka yang benar-benar berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Mereka hanya mau apa yang mereka inginkan itu dapat diraih dengan mudah. Seperti yang dikatakan pada slide-slide sebelumnya, keadaan suatu bangsa akan mencerminkan pemudanya. Apabila bangsanya baik, pemudanya baik. Apabila bangsanya hancur, maka ya pemudanya juga dipastikan mereka acuh tak acuh dengan bangsanya sendiri. Nah, faktanya pada saat ini Indonesia itu adalah negeri yang kaya dengan konflik. Saat ini Indonesia sedang marak-maraknya terjadi bencana di mana-mana, konflik yang terus meningkat setiap harinya. Mulai dari persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik, ditambah lagi saat ini wabah COVID-19 itu terus meningkat sampai akhirnya mencapai 1 juta kasus di Indonesia, yang menjadikan konflik ini yang tadinya sudah rumit menjadi semakin rumit. Nah, ini merupakan PR bangsa, ini merupakan PR pemuda Indonesia, dan ini merupakan PR bagi setiap masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk pemerintah saja, tidak hanya untuk rakyat kecil saja, tidak hanya untuk mereka yang berada di golongan-golongan atas, tetapi ini PR untuk setiap individu yang mereka merupakan masyarakat Indonesia.
Pembahasan selanjutnya adalah peran Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasional generasi muda yang akan dipresentasikan oleh saya, Gelu Utami Kuncayono. Pancasila yang sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak dari nenek moyang kita digunakan sebagai pandangan hidup, sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan juga bermasyarakat. Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama, banyak generasi muda yang menganggap bahwa budaya Barat lebih modern dibanding dengan budaya sendiri. Yang kedua, generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa pelajar, banyak mengekor budaya Barat daripada budaya sendiri. Dan yang terakhir, cara bersikap, berpakaian, dan juga berbicara sampai juga pola hidup yang cenderung meniru budaya asing daripada budayanya sendiri. Peranan Pancasila, masa depan bangsa tergantung dari para generasi muda dalam bersikap dan bertindak, menjunjung nilai-nilai moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa nasionalisme yang harus ditumbuhkan di kalangan generasi muda bukan nasionalisme yang sempit, akan tetapi nasionalisme yang menjunjung tinggi bangsa dan negara sendiri, dan akan tetapi masih menghargai bangsa lain. Di era global ini, banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita dan tidak bisa mengelak dari masuknya budaya-budaya negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa menyaring budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Rasa nasionalisme, cinta pada tanah air juga harus diungkapkan secara benar, sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, terutama norma Pancasila. Nasionalisme kita harus sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta ideologi negara, sehingga wujud nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sempit, akan tetapi nasionalisme yang luas. Pengembangan karakter nasionalisme itu menurut Rajasa melalui 3 proses. Yang pertama, pembangun karakter, yang kedua pemberdaya karakter, dan yang ketiga perekayasa karakter. Pembangun karakter itu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Sedangkan pemberdaya karakter itu generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir itu perekayasa karakter. Generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan selanjutnya adalah cara menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada generasi muda. Ada 3 proses juga. Yang pertama itu pembangun karakter, yang kedua pemberdaya karakter, dan yang ketiga perekayasa karakter. Pembangun karakter yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta mengimplementasikannya pada kehidupan nyata. Pemberdaya karakter adalah generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik. Perekayasa karakter, sama seperti pembahasan sebelumnya, itu adalah generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai Pancasila. Cara menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama, refleksi sejarah dan pengenalan tokoh sejarah. Yang kedua, melalui upacara bendera. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Yang keempat, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, memakai dan mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, itu refleksi sejarah dan pengenalan tokoh sejarah. Salah satu cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda adalah melakukan napak tilas sejarah, baik itu dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan para pejuang bangsa. Selain itu, bisa juga dengan mempelajari sejarah melalui buku-buku yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan atau melalui pemutaran film dokumenter yang memperlihatkan betapa giginya pejuang bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan. Tokoh sejarah juga bisa menjadi media untuk
menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda seperti dengan menceritakan bagaimana perjuangan tokoh tersebut dalam melawan penjajah dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman asing. Selanjutnya adalah melalui upacara bendera. Sebagai generasi muda, sejatinya belum memahami makna dari pelaksanaan upacara bendera. Melalui kegiatan ini, sebaiknya memberikan pemahaman tentang tujuan dilakukannya upacara bendera sehingga jiwa nasionalisme generasi muda semakin besar. Yang ketiga, itu memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Dengan memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa serta kekayaan sumber daya alam bangsa, membuat para generasi muda akan merasa beruntung telah dilahirkan di Indonesia, sehingga muncul jiwa nasionalisme untuk menjaga keutuhan dan persatuan tanah air Indonesia. Yang keempat adalah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan generasi muda tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap peraturan negara, dan juga sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Seorang guru dan dosen dapat menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda melalui pelajaran PKN atau mata kuliah Pancasila. Dan yang terakhir adalah memakai dan mencintai produk hasil produksi dalam negeri. Salah satu hal juga dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda adalah dengan menganjurkan untuk selalu menggunakan produk dalam negeri, sehingga muncul penghargaan tersendiri untuk tanah airnya. Berikut adalah referensi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.